study tournya ke Hong Kong loh. Sorry ya, gue ke Eropa. Aku yang di belakang, ini apa sih? Dan temennya itu kan biar dapat lagi buat nutupin cepet kan pakai pakai pinjaman online. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Hari ini tamu kita Dr. Elvin nih. Beliau ini psikiater yang pembicaranya seru-seru. Di channel ini tapi biasanya kita kan ngomonginnya duit lah. Pokoknya semuanya ya. Keuangan, ekonomi, bisnis gitu ya. Dan yang pengen gue mulai itu mungkin pertama-tama ini. Soalnya kan secara ekonomi, kita tahu lah ya di Indonesia ini ada fenomena di mana middle class ini turun kelas. Jadi bahasanya aspiring middle class gitu kan. Nah logiknya kan kalau misalnya teman-teman kita yang income-nya berkurang, pasti itu situasi yang stressful gitu kan. Nah kalau misalnya dari praktek dokter kayak gimana? Seberapa banyak pasien itu yang datang gara-gara masalah ekonomi? Mostly sih kok sebenarnya. Mostly karena uang itu, aku makanya selalu bilang kalau lagi ngisi tuh financial well-being tuh memang menentukan kesejahteraan jiwa salah satunya ya. Karena orang kere tuh susah banget kok. Orang nggak punya duit tuh mau latihan mindfulness juga nggak akan mindful. Jadi ya itu penting banget sih untuk kita belajar manage uang ya kalau aku bilang. Oke, terus emang biasanya masalahnya mereka apa? Beda-beda, kalau datangnya kaya takut miskin. Karena kan ekonomi lagi nggak baik kan kalau saya bilang. Mereka juga memikirkan, para bos ini kan mikirin gimana harus ngegaji karyawannya kan. Dengan jumlah yang ribuan mungkin, kalau dihitung kali UMR dan lain-lain kan banyak tuh uangnya. Kalau yang susah hidupnya ya bertahan hidup kan gitu. Yang tengah-tengah antara takut miskin tapi punya mimpi kaya juga. Jadi setiap itu memang ada challenge-nya masing-masing sih kalau aku bilang. Jadi bukannya cuman masalah orang yang kekurangan uang aja, tapi orang kaya juga justru banyak. Orang kaya tuh banyak yang cemas sih kok. Kalau aku ngomong sih biasanya dia cemas ya. Sampai kadang, tapi agak susah sih kalau ngomong sama orang kaya tuh dia bilang hidup gue susah dok kata dia. Ferrari-nya kurang. Iya, gitu. tapi kan susah dia tuh tanah 8.000 meter kan. Ini orang mau flexing di depan psikiater, tapi kayak nggak mungkin juga orang dia datang berobat kan gitu. Tapi masih ada tanah 8.000 meter ya, masih ada kripto, masih ada segala macam. Terus dia bilang, lu tuh mau pamer atau mau memang cerita kesusahan hidup ya gitu. Terus dia bilang karena itu sih legacy dari orang tuanya, they get a lot, pengennya kan more ya, tapi ternyata buat bertahan pun mereka pusing gitu sih. Iya, intinya yang datang kayaknya orang yang mengalami kekurangan, maksudnya berkurang gitu ya. Misalnya mereka dulunya misalnya 100M, sekarang sisa 50M mungkin susah tuh. Iya. Sisa 50M kan hidup susah. Lebih susah yang dengernya sih sebenarnya. Yang susah dokternya kayak, wah buset lu bener-bener ya 50M lu bilang susah ya, gua ngumpulin aja setengah mati gitu ya. Gitu. Tapi ya itulah ya namanya setiap manusia tuh seperti itu. Kadang pasien suka bilang enak ya dok jadi orang kaya, belum tentu loh jadi orang kaya tuh lebih stres lagi karena dia harus mempertahankan kan sebenarnya. Sementara kita yang punya privilege untuk nge-build tuh biasanya lebih punya kebebasan. Ya, dan mungkin sebenarnya nggak sesimpel itu juga kali. Mungkin orang kaya pun juga kalau misalnya terlilit hutang gitu kan. Nah itu biasanya rata-rata kan udah makan uang bank ya kok. Jadi ketika mereka omsetnya nggak muter, terus udah gitu kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang bikin stres juga, perizinan yang panjang kali lebar kali tinggi kalau mereka mau diversifikasi bisnis, kan itu stressful ya buat mereka. Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya yang mass market kayak gimana? Kebanyakan itu apakah sekarang trennya itu dokter lihat banyak yang kena layoff kah? Atau gara-gara gaji yang nggak naik-naik makanya stres? Atau gara-gara apa? Gara-gara overwork sih kok sebenarnya. Karena ada fenomena kayak pengiritan tenaga kerja. Jadi mungkin satu orang itu menjabat beberapa pekerjaan. Memang sih gajinya lebih naik, tapi sebenarnya mungkin itu gaji 2-3 orang. Yang kedua sih memang over ekspektasi dari pemberi gaji ya kok. Karena kadang kita kan berharap, oh lulusannya S2 nih, terus udah gitu dengan kurikulum vitae yang seperti apa, ternyata pas kerja zong gitu kan, kita kan kayak mau diturunin gajinya nggak mungkin udah tanda tangan kerja, tapi kita nge-push dia juga nggak naik-naik, kan kita stres tuh. Nah sementara yang di bawahnya ekspektasinya work-life balance, dia kan pusing kok. Gue bilang work-life balance 888 mau gimana, gue aja nggak pernah ngalamin kayak gitu ya, tapi mereka tuh punya ekspektasi seperti itu. Jadi ya ekspektasi yang tidak ketemu itu yang kadang bikin mereka stres. Terus solusinya apa kalau misalnya mereka datang ke dokter? Kalau aku bilang sih kalau lu masih tahan ya lu kerja, kalau nggak lu resign. Masalahnya adalah ketika lu resign bakal dapat kerja lagi nggak? Karena kan sekarang cari kerja juga gampang kok. Ada pasien yang bilang gini, sampai di titik dia bilang, dok sesetres-stresnya gue ya dok, ternyata lebih stres, mendingan gue lebih stres cari kerja daripada stres nggak punya duit. Karena dia over pride, bangga banget dia lulusan S2 luar negeri, kerja dengan mudah, biasanya ngelempar CV langsung dipanggil. Tiba-tiba pas dia ngomong, udahlah tempat kerjanya toksik, atasan toksik, resign dia. Sekarang nyebarin CV nggak ada yang manggil. Gitu ya? Sekarang separah itu di lapangan? Pusing banget kok, beneran. Kalaupun ada, gajinya kecil.
UMR untuk S2 kan kayaknya gimana gitu ya. Mereka mau ngambil dosen, beberapa dosen juga kan gajinya nggak begitu bagus ya. Jadi kadang ya itu akhirnya sementara tuntutan hidup kan makin mahal ya. Iya. Apalagi kalau udah punya anak, itu jadi kadang ada yang jadi nggak bisa ngambil keputusan karena kalau dia resign semuanya berhenti keuangan. Ada yang memang banyak keputusan tapi dia juga nggak berani ngambil keputusan. Jadi ya chaos sih sebenarnya. Kalau di tempat praktek ya, kadang aku bilang, ngeri juga ya hidup kayak gini ya, gitu. Kayak yang day by day gitu harus ngadepin bos yang mungkin stres juga ya kalau aku bilang, karena luapan emosinya bukan luapan emosi orang sehat sih. Kayak apa maksudnya? Kalau ada sesuatu yang miss, dia banting-banting barang. Bosnya, terus dia teriak yelling ketika lagi rapat. Atau misalnya dia tipe bos yang pengennya tahu beres, berharap di zaman dia misalnya kalimat-kalimat itu, di zaman saya nggak ada yang nggak beres. Ya zaman bapak Pak masih ngetik pakai ini. Sekarang kan udah bisa nanya yang benernya kayak gimana gitu. Terus ya belum lagi persaingan di tempat kerja juga nggak sehat sekarang. Jadi ya lumayan menarik lah kok kalau itu udah kayak FTV lah sebenarnya kalau disatuin. Terus kalau misalnya kayak, oke, tadi kan intinya kan sekarang kayaknya message yang disampaikan adalah kalau misalnya kita bisa mendapatkan pekerjaan, misalnya kita merasa stressful atau segala macam pun, belum tentu kalau misalnya keluar itu lebih baik gitu kan. Betul. Pertama itu, jadi kita harus be grateful gitu kan. Ya. Nah terus kalau misalnya untuk para pebisnis gitu, misal mereka udah nggak bisa bayar utang bank, habis itu bisnisnya omsetnya terus turun, mereka punya 1.000 karyawan. Itu dokter ngomong sama orang kayak gitu, solusinya apa? Bingung juga. Saya juga bingung kok. Saya belum pernah ada di titik itu soalnya. Cuma saya bilang, Om ini mah yang ngomong aja kan biasanya udah om-om kan kalau gitu. Om ini mah saya kan nggak ada pengalaman pernah punya pegawai 1.000 ya Om ya. Sekarang kalau Om mau pilot gimana Om? Saya bilang gitu. Akhirnya ya saya menyarankan dia suruh cari financial planning karena saya nggak ngerti kan kok. Saya cuma bisa ngobatin insomnia Om. Saya cuma bisa ngobatin depresinya Om. Saya cuma bisa ngobatin kecemasan. Tapi masalah yang solusi ini saya nggak bisa diajak ngobrol Om. Saya juga nggak pernah ada di titik itu soalnya. Oke. Tapi mereka pusing loh kok. Saya jadi ngebayangin dia bilang, Dok saya ngepecat 1.000 orang. 1.000 orang ini mungkin punya keluarga. Mau saya pilotin, saya sih bisa kabur ya. Tapi yang 1.000 ini mau gimana tadi? Wah ada sisi manusiawinya juga ya ternyata para bos-bos ini gitu. Jadi kadang kita kan suka bilang, oh yang kayak ini pedit. Emang betul sih, tapi ternyata ada juga yang baik-baik sih. Mungkin yang baik ini yang sakit ya kayaknya. Kalau yang biasa aja sih lempeng aja udah sih. Kabur duluan. Udah pilot udah kabur duluan. Iya justru yang baik-baik ini nih kok yang pada datang berobat ya mikirin gitu kan. Terus belum yang biasanya kalau yang pebisnis tua tuh kan mereka tuh senang memelihara orang ya kok ya. Jadi mungkin punya relasi udah berapa belas tahun dari ngerintis barengan gitu kan. Terus kok endingnya kayak gini gitu. Kadang yang gitu-gitu sih. Boleh ini nggak sih kayak ada pattern yang kelihatan nggak? Biasanya usahanya itu turun gara-gara apa? Apakah di bidang tertentu, misal tekstil? Tekstil gitu? itu banyak banget sih. Tekstil banyak. Terus yang muda-muda ini juga kan nggak megang duit gede ya. Mungkin nggak punya pengalaman yang cukup sebagai karyawan atau kerja. Bikin banyak inovasi lah ya, ternyata fail. Oh, maksudnya second gen-nya? Ya, gitu. Jadi kan sementara yang tua ini kan juga udah, kadang kan udah nyekolahin anak tinggi, pengennya dia ngelanjutin gitu. Tapi nggak ada proses mentoring kan, mentoringnya terus coachingnya. Jadi ketika mereka dikasih langsung gede, kaget gitu loh kok. Iya. Apakah gara-gara mismanagement dari second generation-nya atau gara-gara Indonesia itu tuh nggak kompetitif? Kayak misal dibandingin Vietnam gitu kan? Menurutku SDM-nya juga nggak begitu baik ya. Kalau mau ngomong jahat sih, jahat banget sih ya. Di blok tuh nanti Nyong dipanggil lagi, bahaya banget. karena menurut aku nggak semua SDM-nya itu memang siap kerja sih kok. Jadi aku bilang kadang kita tuh bilang susah cari kerja, tapi untuk pemberi gaji susah banget nyari orang yang mau kerja. Oh itu betul, setuju. Iya aku kayak ini susah loh cari kerja, tapi ketika aku kerjain kok aku yang lama-lama berobat sendiri ya kayaknya gitu. Karena stres banget loh, ini miss, itu miss, terus udah gitu juga kok yang kayak gini aja as simple as gini aja juga nggak bisa gitu loh. Jadi kadang yang kayak gitu-gitu aku pikir mungkin di tempat yang lain pun seperti ini gitu. Iya. Oke, menurut versi dokter, kekurangannya itu di mana? Kayak apa yang SDM kita tuh harus perbaiki supaya mereka bisa lebih kompetitif lah gitu. Satu, motivasi kerja sih kok. Punya daya adaptif yang lebih baik. Punya kemampuan untuk menghadapi tantangan lebih baik. Terus dia harus punya grit sama agility juga kan. Karena kan ya tidak semudah itulah ya di dunia kerja kan pengennya 1+1 sama dengan 2. Tapi kan kadang nggak bisa ya.
Nah, terus kadang orang melihat, saya ngerjain ini harus dapat sekian nih duitnya. Karena company juga dapat sekian M misalnya. Tapi dia nggak ngelihat bahwa sekian M ini buat nafkain teman-teman yang lain. Atau bahkan kalaupun lu nggak dapat uang di sini, lu dapat pengalaman, lu dapat mentoring yang keren. Yang mungkin ketika lu kerja baik, orang tuh akan notice dan suatu saat lu akan diambil lebih tinggi gitu loh kok. Nah itu yang mereka tuh hanya melihatnya short gitu loh. Iya. Jadi kadang complaining kan, kayak gue udah kerja banyak nih, padahal orang lain notice loh dia kerja baik. Terus tiba-tiba karena dia sakit hati, dia down grade secara standard of excellence. Sehingga akhirnya orang lihat, oh ternyata angin-anginan doang. Akhirnya dia kalah tuh di persaingan. Iya. Yes. Jadi start great, tapi dia nggak bisa maintaining itu. Iya. Itu ya, gue notice hal yang sama sih. Maksudnya dari segi statistik ya, kan menarik. Gue sempat lakukan research-nya, kira-kira ada 8 orang itu yang nyari kerja untuk satu posisi gitu. Berarti kan secara logika sebagai pebisnis gampang banget cari pekerja. Benar. Secara logika kan, Benar. orang 8/1, gue dulu pernah buka lowongan buat admin di JobsDB gitu-gitulah. Ya apply 2.000, satu posisi. Satu ya padahal. Satu 2.000 orang. Nah tapi menariknya, kalau misalnya kita tanya semua pebisnis, cari pegawai yang bagus, susah atau gampang? Semuanya bilang susah. Nggak pernah ketemu satu orang yang bilang, oh gue oversupply, orang yang mau cari kerja gitu kan, gampang banget. Nggak ada. Atau dia bilang ya, nyari tempat gue aja, banyak orang-orang baik gitu. Ada juga dikekep satu-satu ngerjain. Kayak nggak pernah tuh ada yang kayak gitu. Makanya menarik kayak ada mismatch gitu loh. Iya, bahkan sekarang aku mulai melakukan pemeriksaan kayak karakter gitu loh kok orang mau kerja. Terus ternyata emang ternyata karakter sama kondisi mental dia ketika start kerja itu sangat menentukan dia akan oke atau nggak di tempat kerja. Setuju. Nah, karakter apa yang akan menentukan oke atau enggak? Jadi kan kita tuh di Mental Hub ini kan ada yang namanya pemeriksaan blueprint kepribadian kan. Kita tuh ngelihat kenapa ya banyak orang yang karirnya mandek di tengah. Dia bagus startingnya, terus udah gitu tiba-tiba aja orang nggak notice dia. Padahal kalau kita lihat daya juang dia bagus, IQ-nya bagus, lulusan kampus bagus. Ternyata yang menentukan tuh karakter sih. Jadi ada karakter yang memang kayak negativistik kok. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh dia akan selalu mengkomplain apapun yang dia lihat. Dia hanya melihat aspek negatif dari hal yang dia lakukan dalam kehidupan. Nah itu biasanya perlu coaching sendiri tuh. Karena artinya ya pengalaman hidup dia mungkin pahit banget sampai dia nggak bisa percaya sama orang. Ada yang paranoid, jadi dia nggak pernah bisa percaya untuk mendelegasikan tugas ke orang. One day ketika dia jadi bos, dia akan jadi orang yang micromanaging banget. Dan itu orang paling menyebalkan di tempat kerja. Karena ngurusin yang kecil-kecil sementara yang gede dia nggak lihat. Yang ketiga adalah orang yang narsisistik. Itu nightmare banget sih kalau company dapat orang kayak gitu. Terus ada yang borderline, histrionik, yang drama queen. Jadi kalau mereka di level ciri kepribadian, mereka bisa kita dapat tuh positive things-nya. Tapi kalau mereka udah levelnya kegangguan, itu akan bikin chaos di tempat kerja. Jadi makanya kenapa mentoring, coaching, sama counseling tuh hal yang penting banget di company sekarang. Iya. Tambah kalau masuknya udah sakit. Maksudnya apa tuh? Udah depresi, udah ada cemas, ternyata dia mungkin hidupnya banyak traumanya, sehingga masuk kerja ini dia juga udah membawa baggage sendiri, udah membawa ranselnya sendiri, jadi di tempat kerja dia nggak perform, karena otaknya sudah bermasalah dari depresinya. Sudah bermasalah dari cemasnya, yang mungkin kompensasinya munculnya OCD, perfeksionis gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu, emangnya ada caranya untuk solusi itu ada gitu? Jadi kalau misalnya di coaching, kalau misalnya orang-orang yang tadi kan yang udah konsultasi, mungkin karakternya mereka itu awalnya negatif. Tapi kalau keluar abis dari dokter, wah jadi orang yang kayak ada sini, ada halo di atas. Yang kayak, wah Anda cantik sekali. Langsung dia muji ya bosnya ya. Sebenarnya sih kalau dia depresi dan cemasnya tegak setelah kita anamnesis, ya kita obatin. Karena pengobatan depresi cemas itu kan sebenarnya ada waktunya, cuma 5-6 bulan, itu pun kalau lama. Kadang ada yang setahun, 2 tahun kalau dilengkapin dengan trauma hebat. Setelah itu dia akan membaik sih dalam proses itu, karena kondisi otaknya juga membaik. Membaik tuh maksudnya obatnya tuh maksudnya pakai obat? Pakai obat, karena ada kalau udah level berat ya, jadi kayak ada serotonin buat mengobatin, menambah serotonin di otaknya, menambah dopamin di otaknya, sehingga di level dopamin yang membaik dia punya motivasi, di level serotonin yang membaik dia punya rasa bahagia yang lebih banyak. Jadi itu bisa diobatin. Cuman ya orang kadang kalau ke psikiater tuh takutnya setengah mati, ke psikolog itu takutnya setengah mati. Public image-nya mungkin. Iya, kadang kalau ketemu aku juga udah pakai hoodie, pakai masker, kacamata hitam, terus udah gitu juga masih nunduk lagi kan. Orang juga nggak notice siapa lu, udah nggak kelihatan cuma matanya doang. Udah gitu dia pasti bilang ke perawatnya, nanti kalau panggil saya nomornya aja ya Bu ya, jangan namanya ya. Saking takutnya. Gitu. Oke, ini menariknya gini ya. Kayaknya kan belakangan fenomena mental health itu kesannya itu adalah
baru belakang-belakang ini ada kesannya. Kok kesannya zaman dulu, apalagi kalau misalnya zaman orang tua, itu nggak ada tuh nama mental health gitu. Maka hajar aja gitu, kayak tan banting gitu loh. Nah, apakah ini tuh apakah berarti ini ternyata orang dulu itu sebenarnya punya masalah mental health, tapi gara-gara nggak ada terminologi itu mereka diem aja, atau gara-gara sekarang ini orang-orang tambah lembek? Enggak sih, sebenarnya orang dulu juga ada beberapa yang punya masalah mental, tapi mereka nggak notice dan nggak tahu menamai itu apa. Cuma minimal gangguan tidur pasti ada, gangguan kecemasan ada, emosional ada, gangguan alkoholik ada. Sebenarnya udah ada, tapi mereka nggak bisa notice. Anak-anak sekarang lebih bisa notice. Dan sebenarnya kita juga harus memastikan juga bahwa anak-anak sekarang kan tumbuh besar dari orang tua yang belum tentu baik-baik juga. Kan kita produk-produk ini ya 98 kan gitu. Jadi mungkin dari orang tua yang lebih tuanya lagi, zaman-zaman G30 SPKI, zaman-zaman perangan 45, ya memang hidupnya perang semua. Ngedidik kita perang semua, memang sempat kok kita nanya, Mama apa yang Mama lakukan ke saya dulu kejam. Wah lamun teh dicabok beneran kan gitu ya. Nggak mungkin ngomong kayak gitu. Jadi ya kadang kita sebagai anak-anak milenial nih cenderung, oh ya udahlah, mencari pemahaman sendiri dan memaafkan kan. Oh mungkin orang tua saya juga dulu nggak baik-baik aja. Oh mungkin mereka juga tough hidupnya. Jadi ya kita udah gak sempet komplain. Nah anak-anak sekarang lebih berani bersuara. Jadi kelihatannya lebih lembek, padahal kita juga lebih lembek kan. Kita ini hatinya rintor harap semua kan sebenarnya. Boleh tampilannya gahar tapi hatinya lembut kan gitu. Oke. Nah terus berapa banyak yang datang ke dokter tuh gara-gara masalah judi online? Ini kan kayaknya belakangan ini lagi masif sekali juga ini kan. Banyak sih kok, tapi Banyak itu susah banget sih diobatinnya. Bukan mengkecilkan hati ya, tapi selama support sistemnya nggak baik, motivasi orang yang nggak baik, terus udah gitu juga fasilitasnya masih fulfill, ya akan terus-terusan sampai habis sih. Gila banget sih itu judi online, ngeri banget. Belum lagi anak-anak SMA yang ikut-ikutan tuh buka saham, terus nggak ngerti tentang basicnya seperti apa, terus chart juga nggak ngerti, dia ngikutin pokoknya ini cuan naik, beli yang gorengan lah, yang segala macam, jeblos lah duitnya. Jadi kadang ya banyak juga sih bentuk-bentuk judi ya, belum tentu slot aja sih, tapi ada juga saham untuk orang-orang yang nggak ngerti mungkin cara maininnya. Setuju, iya. Kripto juga yang nggak ngerti, pokoknya ya yang naik ikut ombaknya, tiba-tiba udah dinaikin dia nggak keburu dijebretin. Tapi banyak banget kok itu anak SMA yang berapa ratus juta. Anak SMA? Anak itu SMA. mah uang orang tuanya kalau kayak gitu. Orang tuanya yang nutupin. Nah tapi ketika orang tua yang nutupin, dia muncul. Siapa tahu yang ini menang, karena kan kalau di momen-momen gitu kan ada near miss kan. Ih, hoki gue belum cup nih kali ini. Siapa tahu ini cun nih yang sekarang. Jadi akhirnya mereka main lagi, dan pengen mengganti yang sebelumnya. Tambah lama, tambah dalam. Iya, jadi dia ngerasa, masa sih yang kali ini nggak kegantiin. Terus biasanya yang pertama kan win, lupa di withdraw. Mainin lagi, jebol lagi. Gitu. Iya. Nah terus apa, kalau misalnya ngomongin dari segi dampak dulu deh. Yang dokter lihat, kebanyakan dampaknya judi online, ya versi slot atau versi menganggap kripto atau saham itu gara-gara nggak ngerti dijadikan alat untuk berjudi. Nah itu dampaknya kebanyakan apa? Satu, secara kehidupan dia hancur total sih. Pasti kan kerja juga bermasalah. Dan temennya itu kan biar dapat lagi buat nutupin cepet kan pakai judi online, pakai pinjaman online. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Jadi akhirnya bonus terakhir ya relasi, kalau berkeluarga biasanya bercerai sih. Karena nggak sanggup nutupinnya kok. Daripada jadi kere semua, ngegelandang semua, kan mendingan yang satu cepet-cepet kabur kan sebenarnya. Karena yang satunya nggak mau berhenti, itu loh. Kadang kan kalau misalnya kita udah sebut di level adiksi, dia terus setiap hari preokupasi atau selalu berpikir tentang hal itu lagi, terus menghabiskan banyak waktu di tempat kerja untuk melakukan perilaku judinya itu. Karena akhirnya kerja juga nggak perform, terus masalah lagi kalau udah debt collector datang sehingga dia udah nggak fokus, bermasalah lagi. Jadi ya mess up sih hidupnya beneran. Terus solusinya apa buat orang yang udah terjerat di lingkaran itu? Aku bilang sih berobat ya. Emang ada obatnya gitu? Ada dong, ternyata ada dong. Itu kan sebenarnya tiba-tiba kayak enggak. Ada obat, terus ada proses psikoterapi, karena kan itu sebenarnya proses yang kita sebut impulsivitas. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir dan tanpa pertimbangan panjang. Nah, ada orang-orang tertentu yang memang secara genetik dan secara gangguan itu dia sudah punya resiko impulsivitas ini. Contohnya pada teman-teman yang punya gangguan bipolar, pada gangguan-gangguan kepribadian tertentu tuh ada impulsivitas kok. Nah, ditambah kalau dia tidak pernah melatih dan tidak pernah sadar bahwa impulsivitas ini bermasalah, maka ya nggak akan sembuh-sembuh. Jadi kita obatin tuh buat dia punya kontrol diri dan kontrol emosi yang lebih baik.
Oke, nah tadi kan dokter sempat mention circle-nya juga menentukan. Betul. Gitu kan. Nah, apa yang tips ya kalau misal kita ini sebagai pasangan hidup atau kita sebagai anaknya gitu ya. Apa yang kita bisa lakukan sama bapak kita atau emak kita yang suka judol kayak gini? Omongin, duitnya ambil, nggak ada akses. Udah. Apa lagi? Oh, di cut off. Cut off. Karena selama dia masih ada akses, akan ada yang kecil-kecil. Sebenarnya judi. Tapi gimana cara anak ambil nutupin akses duit bapaknya itu yang bayar KPR dia, yang bayar kredit mobil dia? Pasangan. Oh, pasangan. Makanya pasangannya harus lebih galak sih. Tapi ya kadang kan ada beberapa orang yang memang sangat controlling pada keuangan ya. Sehingga pasangannya dibikin miskin sementara dia ngabisin duitnya buat yang lain-lain. Tapi apakah ada kans, probabilitas buat itu berubah? Kan kadang-kadang orang bilang juga udah nggak bisa berubah gitu misalnya. Atau bisa sih kalau dia punya niat besar. Karena kan kalau di adiksi itu ketika kita bicara tentang wawancara motivasi itu kan kita menilai dia tuh di level mana. Apakah prekontemplasi ketika dia nggak sadar ini adalah hal yang merugikan, atau dia sadar tapi banyak menyalahkan orang lain. Dia sih main dulu nih, gue udah berhenti. Dia sih main, jadi gue main lagi gitu. Atau dia memang udah di action. Ya udah yang terakhir mah anggap aja uang sekolah. Sekarang nggak akan main-main lagi. Harus ada cut off-nya lah gitu. Iya, tapi jangan main lagi kok. Karena kan biasa nih, dulu aku pernah sih main saham, udah gocap nih. Terus udah gitu, wah ini lama-lama delisting, mampus dah gue ya. Terus pas lihat sekarang, anjait kalau gue pertahanin waktu itu sekarang udah naik 5 kali lipat nih. Benar. Terus kayak, nyesel banget ya. Tau gitu gue masukin lebih banyak kan. Orang namanya TAM kalau udah keluar serakahnya kan susah ya. Benar. Gitu, ya. yang gitu-gitu sih. Makanya harus belajar tuh bener gitu. Iya. emang itu investasi. Jangan ikut tren kan gitu. Benar. Emang itu banyak permainan psikologinya sih. Soalnya kan serba salah. Misalnya kalau kita jual, abis sahamnya naik, kita bilang, aduh kenapa kita terus jual. Pas naik, masih naik lagi, ada undakan yang naik lagi, masih ada arah yang lain. Aduh Tuhan, aku bilang bodoh banget kenapa sini nggak kesini, tapi nggak mikir juga kalau itu langsung jebret ke bawah. Nah, itu. Tapi kan sama aja, kita selalu nyalahin. Misalnya kalau kita jual, abis itu naik kita salah. Aduh kenapa kemarin kita jual kecepatan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya turun, kita bakal bilang lagi, aduh kenapa kita nggak jual semuanya, kenapa kita jual kreditan. Pokoknya semuanya salah lah. Iya. Semuanya salah. Karena manusia pengen senengnya doang kok. Betul. Karena kan otak kita tuh seneng banget dengan short reward kan. Jadi ya memang si short reward ini di area otak itu memang akan sangat menentukan. Iya. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah punya masalah dengan dikit-dikit harus short reward gitu ya, kalau diajak untuk berjuang lebih panjang lagi nggak mau, ya itu sudah harus mulai berpikir sih apakah saya harus memerlukan bantuan lebih sih sebenarnya. Oke. Nah terus kalau misalnya kita ngomongin, tadi kan sempat nyentuh juga di topik work-life balance gitu kan. Tentu apalagi gue yang udah punya anak lah ya, 5 and 2 gitu kan. Pengen banget kita ada work-life balance gitu kan. Dan banyak lah tentunya yang profesional juga mau ada work-life balance gitu kan. Cuman ini kan agak tricky. Tricky-nya itu adalah kita juga paham gitu. Supaya kita bisa memaksimalkan dari segi karir, jenjang karir. Pasti kan kita itu berkompetisi dengan orang kiri kanan. Betul. Gimana caranya kita sebagai profesional, kita pengen ada work-life balance supaya kita bisa lihat anak kita tuh dari kecil grow up gitu kan. Sedangkan teman-teman kita kiri kanan itu kerjaan jam 10 malam, hajar aja sampai 10 malam gitu. Kan bos pasti lebih suka yang outputnya itu lebih tinggi gitu kan. Ya, nggak ada prestasi yang dibayar dengan senyuman sih kok. Memang harus ada sesuatu yang dikorbankan kan sebenarnya. Masalah parenting anak di profesional atau dua-duanya bekerja ini juga kan yang paling penting sebenarnya apakah masih punya waktu berkualitas nggak sih sama anak. Bisa juga kita 24/7 di rumah tapi nggak pernah ngobrol sama anak. Atau nggak pernah ngerti anak kita lagi ngapain misalnya, itu juga sama-sama bohong juga sebenarnya. Jadi ya kalau misalnya anak mengerti bahwa orang tuanya bekerja dan kita ajak ngobrol nih bahwa papa mama kerja memang panjang tapi untuk memberikan fasilitas yang dulu mama papa nggak pernah dapat. Anak ngerti kok. Mungkin awal-awal aja lah ya. Yang penting nggak kena mental aja ketika anaknya, mama kok kerja terus, mana yang lebih penting uang atau kita? Nah, itu anak gua gitu, ya kan? Ya harus ngomong kan. Ya tapi terus aku bilang, tapi tahun depan mau ke Jepang nggak? Mau, ya udah kerja lagi aja nggak apa-apa. Ternyata mereka bisa berdrama loh gitu. Jadi aku pikir umur berapa tuh? Umur 7 sama 5. Tapi dia ngomong aku slave money loh kok. Apa? Money slavery. Money slavery. Oh luar biasa umur 7 ngomong gitu. Iya dia ngomong gitu. Kayak dia emang pembelajaran sekarang luar biasa ya. Dia tanya. Dari mana belajar kata? Atau dia tanya, mama mana yang lebih penting? Kami. Kalau mama punya $1 billion sama menyelamatkan kami mana yang lebih penting? Katanya. Oh lah. Berat banget kan ya kok ya. Aku bilang mau jujur gimana, nggak jujur gimana. Tapi sekarang anak-anak tuh gitu. Jadi kadang gue bilang, tapi Darren emang akan ada pilihan kayak gitu ya?
Karena kan kalau dia terlalu ngawang juga bingung, nanti dia pilih kalau misalnya punya pabrik sama enggak gimana. Jadi kadang kita memang harus nanya juga sih anak-anak ini tuh mereka pengertiannya di mana. Itu mungkin momen berkualitas kita ketika mau tidur, jadi sempatkanlah waktu untuk storytelling. Makan malam bersama kok, itu juga penting. Makan malam, ngobrol, nanyain mereka gimana hari-harinya. Nah tapi kan misalnya deh kayak makan malam gitu ya. Ini apalagi kita ngomonginnya di Jakarta gitu kan. Iya sih, selesai kerja jam 6.30, jam 7. Pulang kantor 1,5 jam. Iya ya kan sih. sampai jam 9 piye kalau misalnya gitu. Pagi-pagi jam 5 ya? 8.30 kerja masuk berarti harus cabutnya berapa? 7. Tapi emang Jakarta ini kayaknya memang harus work from anywhere sih. Kayak gila banget sih Jakarta kok. Aku juga kalau di sini kayak depresi kali ya. Mungkin karena aku orang Bandung aja ya. Jadi hidup aku lebih balance lah ya. Kan semacet-macet juga. Segitu lah ya gitu. Tapi Jakarta sih gila banget sih. Aku kalau di sini juga anakku kayaknya enggak deh, aku nggak kuat kayaknya. Jadi ya makanya tadi kemarin kan ada sempet tuh work from anywhere. Itu juga kayaknya akan memberikan banyak kesempatan ya buat punya waktu berkualitas dengan keluarga sih. Wah, tim gue resign semua nih habis ini nih. Kan yang penting sebenarnya outputnya ada kan. Kalau depan mata tapi outputnya juga nggak jelas kan percuma ya sebenarnya. Benar, setuju. Kadang kan kita sebagai bos pengennya, ya lu mau kerja dari mana, mau dari toilet pun bahkan kalau misalnya lu memang otaknya jalan di sana yang penting keluar outputnya. Mau di depan kita tungguin malah ada emosi kita. Lama-lama kita darah tinggi lihat dia kerja kan sebenarnya. Iya benar. Ya saat ini sih gue emang juga terapin itu kayak 4 hari itu WFH, 1 hari itu WFO sebenarnya ya. Cuman kan masalahnya itu nggak semua divisi bisa. Misalnya kayak sales gitu misalnya. Gimana caranya WFA? Ya kan harus ketemu sama klien gitu kan. Nggak mungkin bisa gitu kan. Atau nggak misalnya yang terkait sama finance gitu misalnya. Ya, kan kita kan nggak mungkin comfortable di mana dokumen perusahaan dibawa pulang. Ya kan P&L semuanya. Iyalah isi perut orang ya. Isi perut orang. Jadi akhirnya sih ujungnya pilihan lagi kalau kayak gitu ya. Sebenarnya pilihan sih. Cuman kan kalau misalnya nih di tempat kerjanya. Boleh lo bawa anak asal jangan nangis-nangis. Kayak ada punya ininya. Atau misalnya sesederhana makan siang bareng ketemu di tengah mungkin. Atau jemput anak sekolah dulu. Kan kalau ada keleluasan itu mungkin masih memberikan kesempatan untuk para orang tua ini menjadi orang tua sesaat gitu loh. Benar. Intinya harus put effort lah ya, gimana caranya gitu. Terus sarannya gimana? Apakah maksudnya harus everyday kita ada satu momen tertentu sama anak atau kayak gimana biasanya? Ya at least minggu lah ya mungkin. Minggu kan hari libur bener. Hari libur terus kita bisa main bareng. Nah tapi susah ya kalau udah di level atasan yang apalagi yang middle management ini kan kemana-mana bawa laptop, kemana-mana bawa HP. Anak yang main di kindergarten dia ini kan gitu. Jadi akhirnya di playground ini juga aku ngelihat banyak kok katanya main ya, tapi ibunya pada gini semua. Jadi ya gimana mau ngomong ini karena ternyata kerjaan kantornya terlalu banyak. Terus kita juga harus ingat sih kok kadang nggak semua bos itu punya kemampuan efektif dalam mendelegasikan tugas kan. Nggak juga memberikan kesempatan efektif dalam rapat. Jadi rapat yang harus selesai setengah jam jadi 2 jam, 3 jam. Nah mungkin hal-hal seperti itu kalau kita matangkan kan rapat yang efektif misalnya. Kayak aku bikin workshop rapat efektif aku bilang pantesan aja seharian rapatnya. Orang intinya apa dia ngomongnya kemana dulu. Akhirnya yang harusnya 1 output dia jadi 10 output misalnya gitu. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang mungkin di kantor juga ada kebijakan yang lebih baik untuk punya efektivitas di golden work hour. Oke, bagus sih. Berarti kita kalau misalnya ngomongin work-life balance, ini bukan cuman dari sisi employee-nya aja, tapi dari sisi employer-nya juga kan? Iya dok. Boleh nggak kita sharing? 24 jam sama. Nah, boleh nggak sharing dari sisi employer, di luar dari yang tadi baru di-sharing lah ya, supaya rapatnya lebih efektif. Apalagi tipsnya? Employer-nya 1 tadi sistem, yang kedua kepemimpinannya harus bagus. Yang ketiga adalah bagaimana kontrol politik drama di kantor. Kan banyak banget drama politik di kantor nih. Si ini ribut sama si ini yang bikin jam kerja jadi panjang. Di toilet ketemu, tahu nggak tadi? 1,5 jam. Di jalan ketemu lagi siapa 1,5 jam. Akhirnya ya disebutnya jam emas kerja itu nggak pernah penuh. Apa itu jam emas kerja? 8 jam kerja kok. 8 jam kerja, tapi bener-bener kita kerja ya. Nggak scrolling, nggak nonton YouTube dulu. Kan kadang healing dulu nih stres. Nonton YouTube udah 2 jam sendiri. Lihat dulu tampilan Korea udah 1 jam sendiri. Akhirnya harusnya selesai jam 4 dia jadi molor. Gitu. Terus udah gitu yang kedua tadi rapat efektif. Yang ketiga adalah pesan itu mesti clear. Jadi kadang cara mendelivery pesan yang tidak baik juga jadi masalah kan sebenarnya. Iya, betul. Terus yang terakhir upgrade kompetensi. Karena kadang tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi molor lagi. Jadi akhirnya nggak bisa kerja cepat.
efektif. Nah, terus kalau misalnya di tempat kerja, gue juga sempat baca sebuah research lah ya, ini di luar negeri sih. Tapi mereka tuh bilang 40% employer itu tidak mau hire Gen Z. Katanya kurang profesional gitu. Nah, kira-kira tren yang dokter lihat kayak gimana? Kayak masalahnya ada di mana? Sebenarnya Gen Z ini kan karena usia kerjanya aja lagi Gen Z kan, 20 sampai 25 sampai 30 kan memang usianya ya. Tapi di zaman milenial juga yang error juga ada di zaman milenial. Ya setiap generasi tuh ada yang errornya, ada yang bagusnya sih kok sebenarnya. Cuman ya yang paling penting rekrutmennya benar atau enggak. Misalnya kita butuhnya admin, tapi kita pemeriksaannya TPA sama TOEFL. Ya nggak akan lihat kan, padahal kita pengennya dia yang ngerti Excel, ngerti Word, bikin PowerPoint. Lah dia bilang gini, gue nggak ngerti, anak buah gue nggak bisa bikin PowerPoint. Waktu pemeriksaan, waktu penerimaannya, diperiksa nggak dia bikin PowerPoint-nya kayak gimana? Terus belum lagi perbedaan generasi kan, kadang generasi yang tua pengennya kan bikin PowerPoint tuh kan yang kayak koran tuh, tulisan semua. Biar kalau dia lupa ingat baca lagi. Sementara anak yang muda kan bikinnya poin-poin kan. Dia udah bikinnya mind map. Dimarahin lah sama bosnya. Atau yang paling sering kena sial adalah yang bagian digitalisasi. Karena kan kalau anak muda pengennya sesuatu yang meningkatkan engagement dan insight. Sementara yang senior pengennya pencapaian perusahaan. Jadi baru dapat sertifikasi baik nih. Yang kata netizen, apaan sih ini ditampilin? Nah nggak pengen tuh yang gitu-gitu. Itu konflik lagi. Jadi kadang tujuan visi misinya si divisinya mau kemana, tapi nyari bosnya beda, yang pelaksananya juga beda. Akhirnya miss di komunikasi ini yang bikin masalah. Oke, apakah masalahnya itu lebih ke arah perbedaan cara kerja yang tadi di-mention, atau kayak kan ada istilah strawberry generation gitu kan? Betul. Kayak kenapa istilah itu ada? Karena kan mereka memang kuat secara IQ pastilah. Ketika emaknya lagi hamil juga dia udah banyak minum suplemen kan. Pasti lebih pintar. Secara pendidikan juga jauh lebih pintar. Cuman secara ketangguhan memang nggak tangguh. Kenapa nggak tangguh? Karena kadang ketika mereka memulai kerja yang tadi aku bilang juga kondisinya udah nggak baik-baik aja. Banyak banget yang aku temuin Gen Z ini tuh service generation sih sebenarnya. Jadi mereka ketika kerja, ya mereka merasa saya kerja ini bukan totally buat saya. Ada beberapa yang dia harus kasih ke rumah, ada beberapa yang harus dia storein buat orang lain. Jadi kadang di kerjaan juga otaknya udah kemana-mana. Gitu. Terus yang kedua juga mereka generasi yang kesepian kalau aku bilang ya. Karena orang tuanya hampir semuanya bekerja kan. Jadi ya mereka nggak pernah mendapatkan apresiasi, nggak pernah mendapatkan yang benar kayak gimana sih itu nggak pernah ada. Value-value nilai hidup mereka juga kalau ditanya ya bertahan hidup aja dan menjadi sukses, tapi nggak ada saling tolong sama orang, yang gitu-gitunya nggak ada sih kok. Jadi ya memang generasi yang unik ya kalau aku bilang ini tuh. Dengan chronic loneliness, dengan minim apresiasi, tapi secara kecerdasan kognitif baik. Jadi kecerdasan kognitif yang baik tidak menunjang kecerdasan emosional dan sosial yang baik juga. Itu maksudnya gara-gara apa? Apakah gara-gara tadi kan orang tuanya itu berarti terlalu sibuk kah? Mereka dua-duanya double income kayak gitu atau? Ya zaman mereka tumbuh kan zaman orang tua nggak mungkin cuma hidup dari satu UMR kan sebenarnya. Jadi dua-duanya mostly harus bekerja. Pendidikan mereka juga pendidikan yang kompetitif banget karena mereka hanya melihat kecerdasan IQ doang tanpa kecerdasan emosional dan kecerdasan sosialnya. Persaingan antar mereka juga udah hebat banget yang tadi kita bilang 1 dari 8 teman aku ini akan jadi pesaing di tempat kerja kan sebenarnya. Terus lulusan kampus baik juga terlalu banyak. Jadi kita memberikan banyak supply untuk lulusan-lulusan pendidikan yang lebih baik di zamannya. Tapi demand untuk mereka bekerja juga nggak ada. Jadi makanya hidup mereka tuh hidup hutan rimba sih kalau aku bilang. Makanya kenapa boro-boro ada empati lagi. Karena hidup dia bertahan hidup semua kok. Tapi apakah ada perbedaan antara yang Gen Z, millennial, boomer gitu? Beda jauh sih. Bedanya kayak gimana? Communication, cara berkomunikasi beda. Cara manajemen juga beda. Cara decision making juga beda. Cara keinginan untuk belajar juga beda. Jadi banyak banget pola-pola yang sangat berbeda. Nah, biasanya kalau misalnya di perusahaan, kan pasti kan perusahaan ada semua lini tuh, di atas sampai bawah. Betul, ya kan betul. dari yang boomer sampai millennial sampai Gen Z ada semua lah gitu. Biasanya konflik yang terjadi itu paling sering gara-gara apa? Gara-gara ego sektoral sih kalau aku bilang kok. Apa itu ego sektoral? Nggak, misalnya yang BOD merasa ini keputusan kita yang terbaik karena pengalaman hidup kita, ya terus udah gitu juga pengalaman kerja kita. Jadi ketika mereka mendeliver suatu keputusan, mereka nggak mau ngerti kalau di bawah itu ternyata keteteran. Nggak ada tuh yang turun gunung nanyain ada nggak masalah dari keputusan yang saya buat atau kita perlu revisi kah atau perlu apa tuh nggak ada.
Pokoknya harus gini, karena di zaman saya dari dulu-dulu juga bisa. Nah, pusing lah yang dibawa kok, karena pas dijalanin udah beda zaman, udah nggak make sense tuh gitu. Atau misalnya cara komunikasinya, kan kadang ada orang tuh yang kalau ngomong to the point bikin sakit hati orang. Kalau kita baru sekali ketemu dia sakit hati, tapi kalau udah lama ketemu dia mungkin ngerti. Ada orang yang ngomongnya muter-muter sampai kita nggak ngerti apa itu intinya. Jadi ketika nyampein pesannya nggak tepat, eksekusinya kan pasti nggak tepat juga. Nggak clear apa yang dimauin. Ya pusing lah. Jadi gini ya Dek ya, nah dari aturannya seperti ini. Nah aturan yang ini seperti ini tuh aturannya yang mana, seperti ini Bapak maunya seperti apa. Nah yang gitu-gitu tuh kok kadang kalimat-kalimat yang general ini yang bikin orang pusing. Pusing banget sih. Atau yang ketemu atasan yang dikit-dikit, ini mah generasi bawah ini nggak bisa diandelin. Nah dia juga udah melabel kok. Ya kan kita kalau dia udah menstigma anak buahnya, berarti ada yang salah dong dalam proses dia mau mementoring anak buahnya. Karena kan orang pengen bertumbuh lah di tempat kerja, orang pengen punya mimpi, pengen punya karir, pengen punya segala macam. Tapi kalau misalnya selalu di stigma dan dilabel bahwa ini generasi yang kayak gini, ya one day juga yang di atas juga selesai. Akan dipimpin juga sama yang kayak gini, kalau kita nggak persiapin kan oleng juga ini perusahaan sebenarnya. Tapi yang datang ke praktek dokter itu apakah Gen Z itu ada? Atau lebih ke orang-orang tua? Gen Z itu banyak banget. Mereka tuh stres gini. Mereka nggak bisa ngomong sama atasan karena atasannya tipenya yang nggak mau denger juga. Tapi mereka dituntut untuk banyak bekerja karena dianggap si paling bisa teknologi. Jadi akhirnya cuma jadi kuda pacu aja. Ditunggangin sama atasan-atasannya. Stres lah mereka. Kalau angkatan kita ya udahlah, namanya udah nerima gaji, anggap aja nama hilang juga tidak apa-apa. Kalau mereka kan itu karya saya loh dok. Ya pusing juga ya kalau mau ngomong kayak gitu kan. Gitu. Terus advice-nya dokter apa buat teman-teman yang Gen Z ini? Ya kalau aku bilang sih satu, kalau namanya tempat kerja memang nggak ada yang adil. Aku selalu bilang nggak ada yang adil di dunia ini. Kamu lahir dari keluarga seperti aja udah bentuk ketidakadilan Tuhan kan sebenarnya. Tapi bagaimana kamu mau ngomel-ngomel terus dunia ini tidak adil atau kamu melakukan sesuatu? Selama kamu kerja, puji Tuhannya kamu punya active income kan. Kamu bisa ambil buat sertifikasi, kamu mau ngambil S2 kayak, kamu mau ngambil kursus apapun yang membuat gelar kamu makin panjang. Sehingga kalau kamu memang udah nggak tahan di sini, kamu mau pindah tempat kerja lain, kamu udah punya pelor yang lebih banyak. Jadi kan belum tentu kita harus start di sini, endik di sini. Itu mah zaman-zaman dulu ya. Kalau kita memulai karir di situ ya berakhir juga di situ sampai pensiun. Tapi kan sekarang nih banyak sekali yang bisa kita lakukan selama kita punya kompetensinya kan. Jadi aku bilang yang kamu punya sekarang sebagai active income, kamu investasiin di otak kamu. Karena orang tua kamu nggak ngasih kamu warisan dan bisnis. Jadi yang kamu bisa jaga cuma otak kamu. Kebanyakan udah habis di healing-healing. Iya, aku bilang kamu gaji akhirnya healing ke Eropa. Pulang juga tetap stres lagi, ketemunya bosnya itu lagi. Healing tuh yang normal-normal aja gitu loh. Kalau healingnya masih pakai pay letter bukan healing kata aku bilang. Kadang kan masalah. Iya, makanya healing lah bikin sertifikasi sesuatu yang kamu bangun buat masa depan. Jadi kasarnya kalau gue dihina-hina banget di sini ya one day gue akan pergi gitu. Tapi kan harus punya pelor ya kok kayak gitu kan. Bawa sertifikat S1 sekarang saingannya 4.000 orang. Tapi kalau kamu punya banyak sertifikasi, orang akan membuat kamu naik satu level. Terfilter lagi lah minimal. Tinggal masalahnya lu cuma punya gelar, bisa punya skill atau enggak gitu. Ya, nah terus kalau misalnya sebaliknya nih, tadi kan tips buat Gen Z kan. Kalau misalnya buat orang yang relatively lebih tua lah, yang sekarang kan pasti udah jadi senior management di perusahaan-perusahaan kan. Nah apa tips buat mereka untuk menghandle Gen Z dengan baik? Soalnya kan ya tadi kan mereka mempunyai strength tertentu lah. Dan yang paling baik adalah supaya perusahaan ini bisa utilize strength-nya mereka gitu. Betul. Bukan fokus di kelemahannya mereka gitu kan. Betul. Kalau aku bilang sih harus mau belajar ya kok. Karena generasi sudah berubah, zaman sudah berubah, tantangan di dunia kerja juga sudah berubah. Jadi ya memang udah nggak bisa lagi yang modelnya top down kan sebenarnya. Tapi harus bisa dua arah. Dia juga harus mau dengerin anak buahnya tuh lagi ada kendala apa. Bukan cuman kayak tahu beres aja. Yang kedua, mau invest lebih banyak buat SDM-nya sih. Gitu, karena aku melihat ada beberapa company yang dia tuh mau invest banyak loh buat SDM-nya karena dia merasa SDM ini aset. Nah, cuman biasanya nggak banyak yang kayak gitu di perusahaan negara. Banyaknya di perusahaan-perusahaan yang swasta tuh mereka ngerasa SDM gua nih aset yang harusnya kalau saya, karena dia merasa yakin rekrutmennya bagus, jadi dia punya keinginan kalau bibitnya bagus, harusnya ini bisa bagus dan akan membawa kebaikan buat perusahaan saya. Gitu. Jadi yang atasannya juga harus mau investasi.
Yang terakhir adalah melihat bahwa dia juga bisa salah sebagai atasan. Kalau yang di teorinya bukunya Adam Grant itu kan dia bilang ada yang cult leader. Tapi kan kita butuh learner leader ya, orang yang mau belajar. Orang yang punya constructive leadership. Orang yang jadi pimpinan tuh bisa dijamah gitu loh. Kok nggak kayak, aduh kayak dewa di langit yang nggak bisa kita apa-apain kan. Cuma bisa kita doain doang. Tapi kan kita pengen dia yang benar-benar bisa kita tahu loh, kita tuh punya atasan. Tahu yang dia bisa ngedrive dengan jujur. Dan dia juga punya etika yang baik. Itu mahal banget sih. Aku kayaknya cuman beberapa orang yang berhasil. Aku bilang, wah gila ini beruntung banget punya company, punya perusahaan bosnya kayak gini. Iya. Gitu. Oke. Nah terus kan yang namanya perusahaan itu kan pasti kan ya ada alasan lah kenapa bos-bos itu pada nuntut timnya supaya kerja lebih keras, jangan tuntut orang banyak gitu kan. Pastilah cuan live. Kan kalau nggak oleng tuh kapalnya kalau nggak ada penghasilan. Kalau nggak perusahaannya kan juga, soalnya perusahaan sendiri berkompetisi. Betul. Dengan yang lain-lain kan. Dan kita tuh perusahaan itu sebenarnya berkompetisi bukan cuma sama perusahaan di sekitar Indonesia aja, tapi di luar negeri juga gitu. Betul. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan Indonesia itu tuh sebenarnya tidak bisa compete lah secara fakta gitu ya. Kita banyak PHK misalnya kita tadi di industri tekstil misalnya kalah sama Vietnam gitu kan. Habis itu yang teknologi kita juga negara lain yang dipilih terus gitu. Nah jadi kita tuh sebagai perusahaan kita butuh maksimalin output, tapi at the same time kita butuh pikirin kesejahteraan karyawan dari segi work-life balance-nya kan. Nah gimana caranya nemuin titik tengah itu tuh? Nah itu tuh agak bingung sih karena kalau ketemu anak orang-orang yang kerja gitu ya sekarang mereka tuh punya prinsip kayak mediocre gitu loh, kayak apa tuh prinsip kayak mediocre? Ya udahlah kerja segini aja, kita kerja baik juga perusahaannya untung yang kaya yang punyanya bukan kitanya gitu loh, kayak di titik itu loh kok kan kayak gitu kita juga bingung ya mau ngomongnya gimana. Sementara yang atasannya ngerasa tapi aku nggak tahu sih ya, kalau atasan ini kan harusnya ada fair juga ya. Kalau misalnya company-nya memang growth dengan baik, pendapatannya baik kan ketika mereka memberikan pujian yang baik dengan bentuk ya ngasih bonus kayak atau apa kan mungkin orang juga semangat ya. Tapi kan ada beberapa company yang kerja keras bagai kuda, tapi kalau menguntungkan kerja lagi bagai kuda yang lebih baik lagi kan gitu. Ya kayak gitu agak sulit sih. Tapi kalau perusahaannya fair gitu, kayaknya akan menjaga si momen ini sih sebenarnya. Aku bilang makanya fairness itu ya mungkin nggak harus semua keuntungan dibagi, tapi ada sesuatu yang orang tuh merasa ketika gua kerja baik, saya akan dapat lebih loh gitu loh. Benar ya. Kayaknya sih ini kolaborasi dua belah pihak ya kelihatannya. Iya, dua-duanya harus yang satu nurunin ego, yang satu nurunin ego biar ketemu di tengah. Betul. Kalau satu bilang ya gue udah ngegaji lu segitu. Ya kan dia akan bilang, gue digaji kan buat kayak gini doang. Dia akan buka lagi sih perjanjian kerjanya. Kalau gue untungnya, kalau perusahaannya, gue kerja keras nih, perusahaannya untung besar, toh gue juga gak dapat apa-apa, dia juga, ayo biasa aja lah. Bener. Daripada gue stroke kan gitu, kan mungkin gitu. Tapi kalau ternyata, kalau lu omsetnya segini, kamu akan dapat segini lagi, naik lagi, kamu akan naik, orang juga semangat kan kok. Benar. Gitu, jadi fairnya itu mungkin bisa dilakuin. Tapi yang kedua juga tadi balik lagi sih, ya introspeksi diri lah ya kalau aku bilang. Kan makin besar tanggung jawab, makin besar juga tuntutannya. Kalau kita memulai dari levelnya 5, udah 10 tahun di company ini masih 5, ya jangan berharap bisa naik level terus. Iya. Gitu. Ya, cuman aku merasa ya tadi ya nggak semua orang tuh punya pikiran untuk menginvestasikan sesuatu buat mengupgrade dirinya. Kalau teman-teman aku tuh yang di karir kelas tuh dia bilang kayak upgrade dari leher ke atas gitu loh kok, upgrade otak. Nah itu tuh jarang banget. Yang kedua upgrade social life. Oke, kita ngomong satu-satu. Upgrade dari segi otak ini maksudnya apa? Kayak kebanyakan bottleneck itu di mana? Apakah maksudnya mereka nggak mau belajar sesuatu hal yang baru lagi atau apa? Betul, merasa udah cukup. Segini juga udah cukup. Nah dia nggak tahu kan karena statusnya pekerja kan segini teh cukup, besok bisa di layoff gitu loh. Nah dia tuh kayak nggak punya alternatif lain, punya mimpi mulai di sini berakhir di sini. Terus kalau misalnya upgrade social life, apa maksudnya upgrade social life? Temannya di-upgrade kok. Karena teman tuh menentukan kita akan jadi apa. Ketemu teman yang, hidup tuh gak usah dibawa pusing. Bener, kita ikan hidup gitu-gitu terus. Tapi kalau kita ada temen yang mikir gak coba. Lu uang sekolah anak segini ya. Kalau lu gak investasi, lu gak ngumpulin duit, lu cuma makan duit gaji, terus uangnya lu simpan cuma jadi uang doang di tabungan, habis sama inflasi segala macam. Nanti anak lu kuliah gimana? Nanti anak lu mau S2 gimana? Nah, kayak gitu tuh kan kita, oh ya bener ya. Jadi kalau kita punya teman yang memang positif juga, ngajak kita belajar terus dalam jalan yang kebaikan ya maksudnya, itu juga kita akan selalu tanpa sadar jadi pengen upgrade diri juga. Temen gue belajar financial planner, buat apa sih bro? Kan kalau gampang itu mah cuman pengeluaran dan pendapatan zaman dulu teh. Ternyata sekarang ada loh cara investasi yang lain. Investasi juga bukan cuma beli emas doang, ternyata ada yang lain-lain. Kan kita jadi kebuka gitu loh kok horizonnya. Tapi kalau yang cuman modalnya punya tabungan dan deposito, itu segitu juga udah cukup. Nah, tapi kan
udah jauh beda ya. Dulu punya duit 1 juta udah kaya banget kok. Sekarang 1 juta sehari juga habis di Jakarta gitu kan. Ya punya teman-teman yang membuka dan menampar hidup bahwa hidup tuh memang harus growing up terus tuh akan sangat membantu sih. Benar. Walaupun kadang-kadang yang gue kadang-kadang gregetan juga. Kadang-kadang. Kenapa kok? Gue ada temen lah yang udah levelnya tuh level tinggi, direktur lah. Jadi kalau misalnya dia nonton di sini paling dia ketawa-ketawa. Sampai sekarang tuh nggak pernah investasi. Maksudnya kayak RDPT aja kagak gitu. Masuknya masih, orang ini sangat baik gitu. Orang sangat baik. Dia makanya bantuin orang. Udah gaji berapa bantuin orang. Tapi buat diri tuh nggak ada. Gue udah gregetan, gue bilang, gue bukain sekuritas buat lu. Gue suruh si manajer RM-nya itu datang ke kantor lu buat buka. Nggak dibalas RM-nya. Udah bingung gue. Gue setiap bulan udah follow up. Udah masukin belum. Udah nggak usah beli sama yang aneh-aneh. Beli BCA aja. Sampai sekarang masih belum beli. Udah bofat gue. Itu padahal saham raja ya. Itu sama Mbak. Itu kan secara resiko udah lowest gitu lah ya. Maksudnya lu udah nggak usah lihat 5 tahun, 10 tahun udah pasti nggak mungkin lebih rendah daripada angka sekarang gitu kalau misalnya beli BCA gitu. Tapi ini bukan buat lu lah, buat anak lu gitu. Masih nggak, aduh, gue udah. Iya, kadang itu sih, kok kadang kita tuh suka kalau aku bilang, temanku tuh ada yang ngomong gini, Vin, lu tuh kagak tahu kalau lu makan bakso keselak mati aja ya, anak lu mau makan apa? Cuman ngandelin terus udah gitu besoknya suami lu mati ketabrak angkot, lu anak lu makan apa, kata dia. Ya juga ya, kan umur tuh kan tinggal narik napas, tinggal kesempatan nggak buat exhale-nya kan gitu. Terus ya udah, terus semenjak itu tuh kok, walaupun ya namanya investasi kan ada untung ada rugi ya. Nah ketika rugi, gitu ya. Terus tapi ya belajar lagi. Ya paling ngelihat anak-anak aja sih sebenarnya. Karena kadang kita umur nggak panjang kan, kita juga nggak tahu. Pengennya umur panjang semua juga, kalau orang kaya suruh beli umur pasti mau, tapi kan nggak semua. Benar. Gitu. Iya. Nah terus kalau misalnya yang datang ke dokter, tadi kan kita ngomongin yang masalahnya itu dari duit kan. Kalau misalnya masalahnya itu dari orang tua, itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara luka masa lalu sih kok. Maksudnya apa? Karena gini, waktu dia ditumbuh kembangin, dia kan nggak tahu pola orang tuanya ini toksik. Oke, yang paling sering terjadi toksik itu kayak gimana? 1, orang tua yang banyak menuntut anak. Jadi orang tuanya mungkin dulu pengen jadi dokter nggak kesampaian, anaknya dari kecil harus jadi dokter. Terus orang tua yang banyak menitipkan mimpi-mimpinya yang nggak selesai itu ke anak-anak. Yang kedua adalah orang tua yang banyak menuntut anak kalau nanti sudah berhasil lulus dari orang tuanya, maksudnya lulus S1, kerja, jangan lupa balas budi ya. Oh, hitung ROI-nya. Iya, pintar ya sebenarnya itu. Gue dulu spending 500 juta ke lu buat edukasi, ya kan? Buat lu punya handphone, hidup kan? Buat hidup. Sekarang balikin. Iya, jadi jangan lupa ya nanti kalau ini, jangan lupa ya mama tuh udah berkorban banyak buat kamu, papa tuh udah berkorban banyak. Belum yang di perut nih, nggak bisa dihitung yang 9 bulan kan gitu. Jadi anak kan selalu ngomong, ya kan gue nggak minta dilahirin juga, kata dia. Ya bener sih. Nah terus yang terakhir, ya kadang ada orang tua yang ke anaknya tuh keras banget ya, bagus sih tujuannya pengen membuat dia mungkin tough, tapi kerasnya ini memang keras yang sampai nggak masuk akal, masih ada kekerasan fisik membandingkan dengan anak orang. Nah yang paling bahaya sih, di antara yang paling bahaya adalah orang tua yang permisif banget ke anak. Oke, maksudnya gimana tuh? Jadi anak yang mengatur rule di rumah, pengen apa? Oh, sebaliknya dari semua sebaliknya. itu sebaliknya. Iya, jadi terlalu ekstrim juga masalah. Jadi kadang itu yang bikin orang datang. Antara dianya yang datang, biasanya kalau orang tuanya kalau kayak gitu mah. Iya, harusnya orang tua yang berobat. Tapi kan orang tua zaman dulu kapan bisa diajak berobat kok? Kalau dia ngomong, mama kayaknya kita harus ke psikiater. Gua mah sehat, lunya aja. Pusing kan? Jadi anaknya yang berobat kalau orang tuanya yang keras. Kalau orang tuanya terlalu permisif, biasanya pasangan hidupnya sih yang berobat. Karena dia ngerasa nggak kuat gue ini terlalu kasar kah? Atau terlalu nggak bisa ngambil keputusan. Kalau misalnya orang tuanya ternyata permisifnya tapi overprotective, yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, tenang aja nanti sama mama diberesin. Ya nanti kalau udah nikah kan rasa nikah sama suaminya, nikah sama mamanya. Gitu. Jadi ya peran orang tuanya akan sangat menentukan kehidupan anaknya ini akan bahagia atau enggak sih. Ya harus cari balance-nya gitu ya. Iya, tapi susahnya tuh nggak ada yang ngajarin kan kalau misalnya kita kan di sekolah kan belajar kan matematika, Inggris, itu kan sains, nggak ada yang ngajarin parenting cari tahu sendiri. Iya, dan masalahnya orang tua dulu juga kan parentingnya dari orang tuanya lagi yang pastinya lebih keras lagi kan, karena kalau misalnya yang Chinese kan mungkin baru migrasi dari Cina kan gitu, atau yang masa-masa peperangan, jadi ya hidupnya memang orang keras mendidik yang keras lagi. Iya, jadi kayak ideal tuh kayak gimana? Pasti kan kayak ya sama lah kayak misalnya gue punya anak gitu, gue tentunya nggak mau terlalu bikin dia spoiled. Tapi gue juga maunya itu tough yang pas. Gue nggak mau tough yang terlalu bikin dia perjat kayak gimana. Gimana caranya tuh ketemuin titik tengahnya?
Tergantung karakter anak sih kok. Nanti bisa dilihat sih sebenarnya. Biasanya sih aku melihat, oh kalau anak ini pengen sesuatu, kita delay dia punya gratification-nya. Jadi dia pengen sesuatu nih, pengen mainan, suruh kerja dulu. Ya kerjanya mungkin bukan angkat batu bata kayak kita dulu ya. Mungkin kerjanya beres-beres kamar, terus udah gitu bantuin si mbaknya cuci piring. Jadi dia emang dikasih makna bahwa sesuatu yang dilakuin tuh ada harganya. Gitu. Terus yang kedua adalah tidak menikmati fasilitas orang tua sih sebenarnya. Secukupnya aja lah, maksudnya kalau fasilitas orang tua memampukan dia sekolah, ya sekolah gitu. Tapi tidak untuk barang-barang yang memang sifatnya itu tidak mendidik. Kayak barang branded, terus adu gadget, adu teknologi, temennya udah punya yang matanya 3, kita juga harus 3 HP-nya. Kalau bisa 4 mungkin yang gitu-gitu tuh. Kena nih gue nih. Tiba-tiba nanti di-endorse loh. Atau orang tuanya, itu masih itu ke Eropa, besok kita ke Alaska. Nah, nggak yang kayak gitu. Maksudnya persaingannya bukan persaingan sosial yang nggak menghasilkan sesuatu sih sebenarnya. Iya, setuju. Wah, tiba-tiba anak-anak college udah punya Birkin gitu kan. Gue stres. Lagi makan ya, terus bilang, kita study tour-nya ke Hong Kong loh. Sorry ya, gue ke Eropa. Aku yang di belakang, ini apa sih? Pas lihat, anak SD. Ngeri banget loh kok mereka itu. Saya bilang, oh ternyata, tuh kan kalau dulu kita ke Jogja, itu aja udah wah gitu ya, ke Bali. Mereka udah keluar negeri gitu. Jadi kadang kayak gitu aja persaingan. Terus lagi acara kelulusan, saingan tas, emak-emaknya. Terus udah gitu kan kayak, mau ngajarin apa ke anak-anaknya ya, Bo? Ya, akhirnya jangan nyalain lah kalau dia hidup hanya untuk uang gitu. Karena dari kecil dibilang yang bisa menguasai orang itu hanya uang. Ya akhirnya dia beli orang pakai uang, beli pertemanan pakai uang. Banyak orang kaya tuh, contoh ya kayak kalau misalnya orang udah kaya, abis itu anaknya itu dikasih semua kemewahan. Waktu dia married, dia kan waktu kerja, income dia nggak mungkin tiba-tiba udah sama kayak bapaknya. Income dia pasti reset gitu. Ya. Pasti kayak bapaknya 30 tahun yang lalu. Ya. Tapi udah terbiasa dengan segala kehidupan yang dikasih sama orang tuanya, seakan-akan income dia tuh udah senior banget gitu lah. Nah, tapi waktu kerja dari bawah lagi, terima realita hidup itu. Apalagi kalau misalnya married sama pasangannya juga berekspektasi melanjutkan kehidupan yang sebelumnya, yang udah mewah. Nah itu susah juga tuh. Susah kok itu mau nyari pasangan yang lebih kaya kan bingung juga ya. Karena kan pasti limited lah ya gitu. Pasti kan mau gimana nyarinya. Nah terus yang kedua adalah namanya kehidupan tuh nggak ada yang dari lahir kaya sampai berapa puluh turunan kaya juga. Betul. Karena dia siap nggak kalau tiba-tiba ada turbulensi ke bawah. Karena nggak pernah dilatih susah. Ya akhirnya ngerongrong ke keluarga pasangannya. Mending kalau keluarga pasangannya kaya raya yang bisa handling. Kalau enggak juga meratapi itu duaan. Ribut kan pasti, cerai. Nah terus gimana caranya kita mengajarkan sebuah kedisiplinan tentang uang lah gitu. Dari kecil caranya kayak gimana? Kalau aku sih ya pola dulu sehat sih kok sebenarnya. Mengajarkan bahwa uang itu didapat dengan bekerja. Bukan dengan ngemis online. Bukan dengan kamu hanya punya pasang muka sedih orang tua kamu akan kasih uang. Tapi memang harus kerja. Sesederhana nyabutin uban. Udah gitu mijetin kita. Bari pijetannya kemana, dianya kemana. Tapi ya itu sesuatu yang dia tahu. Oh ternyata dapat uang itu harus bekerja. Bukan cuma kayak mau minta uang bakal dapat. Terus kayak barang-barang branded kita sudah melihat perlu nggak sih? Gitu. Atau misalnya kita bilang ya beli tas 100 perak kresek sama bawa Birkin yang harganya 1 miliar kalau cuma buat bawa dompet dua-duanya juga bisa kan. Nah mending punya tas tapi nggak punya isinya dengan ngambil cicilan dan segala macam atau punya kresek tapi punya banyak aset gitu kan ya yang kayak gitu-gitu. Karena aku melihat yang sekarang ini yang nanggung-nanggung ini kan pamernya setengah mati ya kok. Tapi aku melihat orang-orang yang kaya asli bener tuh sampai kita ini orang gak habis-habis duitnya juga ya tapi tampilannya tuh sandal ya aduh om pakai yang kayak gini sama saya aja malu loh om pakai gini. Terus begitu kan biasanya pakai celana yang kargo yang segini gitu loh. Aku bilang, terus dia bilang, ya buat apa? Kalau bisa nggak usah ngeliatin kita kaya dong. Ya itu kan cukup di tabungan kita aja kata dia. Oh ya baiklah kata gue. Nah ngobrol-ngobrol sama orang-orang kayak gitu sih kok yang membuat aku belajar. Oh ya ternyata punya uang tuh nggak harus semuanya dipamerin. Iya. Tergantung medan perang kita lah ya. Kalau mau flexing karena bisnisnya lagi di situ ya udah. Tapi kan kalau nggak perlu kita pamerin kan. Nggak semua tempat kita harus seperti itu. Gitu. Iya. Benar. Emang gara-gara ada sosmed mungkin ada kaitannya kali. Kelihatan super sukses ya kan punya mobil sport A, B, C. Itu jadi bisa jualannya lebih gitu kan. Itu jadi banyak yang ngikut juga jadi. Betul kan itu tergantung makanya bisnis kita di mana. Tapi kan kalau bisnisnya memang ternyata yang
manufacturing, kan kita nggak perlu kayak gitu juga ke semua orang. Nah, Apalagi dilihat lagi semua orang ngambil pajak. uang bank lagi kan. Nanti ini DJP pajak yang komen. Aku siut sih itu sekarang kok pajak ini. Jadi aku Admin DJP pajak tuh sekarang lagi aktif banget komen-komennya kalau misalnya lihat mobil apa, oh bagus ya mobilnya. siap-siap surat cinta datang selanjutnya. Dan biasanya kalau udah surat cinta datang tuh kan berseri-seri ya kok ya. Itu yang bikin takut sih. Tiba-tiba kontennya di take down nanti. Ya. Kalau misalnya dokter sendiri kayak gimana? Kayak apa ya, kan kebanyakan tamu gue kan itu kan mungkin yang lebih saham, yang lebih kripto. Nah kalau misalnya dokter sendiri kayak gimana? Asetnya kok. Kayak pick nyimpen off portfolio gitu. Lebih prefernya kemana? Satu saham sih kalau lagi belajar. Oh, saham. Karena ada yang bilang masukin situ dok katanya. Jadi aku masuk. Oh gitu. Terus yang kedua ini sih kalau suamiku tipe yang konvensional. Dia senang kayak kebon gitu loh kok. Gitu. Terus yang terakhir sih sisanya ya yang terakhir apa ya? Biasanya ya bikin usaha lagi sih sebenarnya. Yang terkait bidangnya. Ya terkait gitu. bidangnya kan ada kesempatan buat CSR ngebantu orang di situ gitu. Tapi ya belajar sih kok. Yang penting mah nggak minjemin uang ke orang sih dulu salah sih sempat kasianan ya. Tapi akhirnya biasanya uang yang sudah keluar dari dompet nggak balik sih kok. Itu sedih banget sih itu aku kayak oh Tuhan kenapa ya nggak balik. Padahal kalau minjemnya ini gitu ya. Tahu gitu aku minta apanya kayak sertifikatnya buat cadangan bodoh sekali ya. Sekarang udah lebih pinter lah gitu. Iya. Terus mungkin ini pertanyaan gue terakhir nih, apa pesan dari dokter buat penonton supaya kita bisa punya mental resilience yang tinggi, terutama di kerjaan atau ekonomi, kondisi ekonomi yang lagi susah lah gitu. Kalau aku bilang sih ngirit duit sih kok ya. Memilih mana yang perlu, mana yang memang pengen. Iya. Terus yang kedua, ya kerja nggak usah ngeluh. Nggak usah banyak cerita ke orang juga. Karena kalau 2 orang mengeluh tuh udah pasti berat banget hidupnya. Kadang kerja bukan negatif-negatif, sebenarnya positif bukan ya? Bukan, itu bukan film kungfu ya. Racun nambah racun jadi obat, enggak. Jadi kadang aku suka, coba deh tulis, bener nggak sih berat? Ternyata pas mereka tulis, KPI mereka juga hariannya juga nggak banyak sih kok. Cuman ya karena tadi ketemu orang sama-sama ngeluhin atasan yang memang cara ngomong delivery-nya tuh memang sangat straight to the point yang nggak mereka suka. Pengennya kan kadang anak-anak muda nih pengen punya yang kebapaan lah ya, jadi pemimpin yang kebapaan. Tapi ternyata enggak gitu. Nah itu yang kayak gitu-gitu sih kadang kok yang kita bilang udahlah jangan terlalu banyak ngeluh, jangan banyak cerita. Kalau mau cerita pada ahlinya, entah ke psikiater atau ke psikolog. Karena kita akan memberikan observasi yang objektif kan. Bukan pakai pendekatan personal. Yang terakhir, menjaga pola hidup dengan baik sih. Karena kan kesehatan jiwa itu biologis, artinya apa yang kita makan, apa yang kita tonton, jam tidur kita, olahraga kita, lalu psikologis, orang-orang terdekat kita memberikan input apa, keinginan kita belajar ilmu-ilmu psikologi baru, terus udah gitu juga bagaimana mindfulness, terus sosial, biopsikososial, sosialnya juga penting dengan siapa kita main bareng. Terus budaya, mana budaya yang perlu kita ikutin, mana yang enggak. Mana keharusan yang kita ikutin, mana yang enggak. Yang terakhir spiritual sih, relasi kita sama Yang Maha Kuasa. Kalau semuanya harmoni, biasanya sehat sih kok. Berarti sebaliknya, kalau misalnya ada masalah, biasanya dari salah satu itu. Ya, salah satu itu tinggal dilihat sih kok. Sebenarnya makanya kalau misalnya pasien datang, aku suruh mereka tulis di kertas HVS, apa yang menjadi list masalah kamu. Suruh tulis, terus nanti dia suruh pindahin. Mana yang masalah internal, mana yang eksternal. Mostly pasien aku tuh masalah eksternal kok. Masalah pacaran yang geslier, aduh udah pusing. Model kayak gini masih dipertahanin di otak aku mah nggak jalan. Namun kalau pacaran kan siapa tuh berubah? Tah eta. Gak ada orang yang bisa mengubah, bahkan Tuhan pun tak bisa mengubah manusia kan. Kalau aku bilang udahlah kalau namanya menikah itu kan kayak merger perusahaan. Dua-duanya harus fit. Kalau yang satunya nggak fit, ya akan error, akan tumbang si bisnis ini tuh. Namanya menikah tuh kan part of bisnis juga sebenarnya. Takut nggak dapat lagi nanti. Ya selama masih matanya 2 hidung 1 mulut 1 sih dapet lah ya gitu. Maksudnya kalau kita merasa punya pride yang baik, punya self worth yang baik, nggak usah takut ditinggalin orang lah. Sometimes ada orang yang memang harus kita tinggalkan dalam hidup kita supaya dapat yang lebih baik kan. Pesanan nangkap tuh. Iya, cinta pertama kita belum tentu pasangan hidup kita kan. Oh iya. Kita ngomong dari pengalaman pribadi ya. Tapi itu mostly kayak gitu lah. Aku tanya, Om, cinta pertama Om si Tante bukan? Bukan. Tapi kalau dulu sama yang eta mah juga nggak akan sukses sih, Vin, kata dia gitu. Kadang suka ngobrol-ngobrol gibah-gibah gitu sih. Iya, sip. Thank you so much nih, Dok. Sama-sama kok. Ya, thank you.